Ya, menarik kalau kita berbincang mengenai hal ini, bahkan kalau kita lihat Pak Presiden Prabowo gitu ya, belum 100 hari kinerjanya di pemerintahan yang baru ini, kemudian sudah melakukan impres dengan total anggaran penghematan yang luar biasa, 300-an triliun. Tapi kalau kita bisa berkaca kepada negara tetangga begitu ya, Argentina misalnya, kemudian juga bisa melakukan hal ini dengan sistem yang agak ekstrim begitu ya, walaupun kemudian surplusnya juga lumayan, sekitar 27 triliun rupiah begitu ya. Bagaimana kita bisa belajar dari Argentina, Mas? Ya, kita belajar bagaimana leadership ya dari Javier Milei ya, secara ekstrim bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar ya. Iya. Bagaimana kemudian dia juga melihat sistem moneternya ya menjadi lebih libertarian. Terus bagaimana kemudian dia memangkas anggaran-anggaran kementerian, bahkan departemen-departemen yang nggak penting pun itu dicopotin semua. Bisa nggak kita melakukan itu? Ya ini sebenarnya jalannya gitu kan, bagaimana Inpres 2025 ini nomor 1 2025 itu merupakan jalan kita untuk kemudian menuju efisiensi. Tapi kita nggak se-ekstrim Argentina. Betul, kan? betul, karena kan tentu sistem politiknya berbeda ya. Kita kan dengan sistem yang multi partai tentu butuh konsensus politik. Ya, kalau tidak ada konsensus politik ya pemerintah juga nggak jalan. Sebagaimana yang kita lihat misalnya di Korea Selatan, itu hampir setiap presiden yang berganti itu pergantinya tidak secara normal, dan setelah selesainya kemudian di penjara gitu kan. Itu kan hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan karena pada akhirnya kita kehilangan banyak sekali dari potensi tahun-tahun yang penting ya untuk kemudian mengejar target kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Jadi kita tidak punya waktu lagi dan oleh karenanya butuh konsensus politik. Dan saya rasa sebagai kabinet yang besar ini yaitu adalah modal atau investasi politik juga ya untuk kemudian menjaga kesinambungan prioritas-prioritas pembangunan. Tapi di sisi yang lain ya tentu kita harus berhemat ya, nggak semuanya kemudian melulu ketika kabinet besar maka anggaran juga harus besar. Itu yang dicontohkan oleh Pak Prabowo, dipotong 306 triliun, kalau nggak penting-penting nggak usah dilakukan, dan itu adalah menurut saya itu adalah leadership ya, dan ini bisa berjalan kalau leadershipnya kuat. Itu dia. Gitu Anda kan? melihat ini implementasi di bawah di lapangan nanti akan terlaksana cukup baik? Saya rasa ya, kalau misalnya ini top down dan bagaimana Pak Prabowo itu bisa memastikan, bahkan kemarin ya kalau saya dengar dari speech-nya, itu Pak Prabowo sampai ngecek sampai satuan 9 dengan Bu Sri Mulyani. Ini kayaknya adalah presiden yang pertama sepanjang sejarah yang melakukan sampai ngecek sampai satuan 9. Itu dia, apakah kemudian pembantu presiden dalam hal ini menteri dan juga di bawahnya juga bisa seirama gesitnya dengan kinerja Presiden Prabowo? Mudah-mudahan, kan kita akan melihat nanti episode dari Shuffle ya setelah 200 hari ya. Nah kan ini 100 hari nih, nanti ketika 200 hari 6 bulan mungkin ada momen evaluasi. Kementerian-kementerian yang tidak melakukan perintah ya kan kemarin Pak Prabowo juga dalam speech-nya juga menantang para menteri untuk loyal. Loyal artinya adalah taat kepada instruksinya begitu kan. Kalau misalnya nggak taat instruksi ya siap-siap aja untuk keluar dari kabinet. Menarik sekali, coba kita akan menilik pemirsa apa sih Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Apa faktor-faktor saja yang kemudian bisa lakukan penghematan dari segi anggaran pusat maupun daerah. Kita coba akan tampilkan grafisnya untuk Anda, kami bacakan untuk Anda di mana instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran kementerian maupun lembaga. Ini terdiri atas belanja operasional perkantoran, kemudian juga pemeliharaan, perjalanan dinas yang tak penting, kemudian bantuan pemerintah hingga pembangunan infrastruktur maupun juga pengadaan peralatan dan mesin. Yang tidak termasuk diantaranya yaitu adalah belanja pegawai, kemudian tentunya bansos yang mengatur perjalanan dinas maupun juga bantuan pemerintah hingga juga pengadaan peralatan dan juga barang. Kita coba akan lihat juga di mana kemudian banyak pertanyaan yang mengatur kalau kemudian memang beberapa hal dipangkas, apakah ini juga dapat mempengaruhi begitu ya para peneliti kita. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa itu tadi ya beberapa hal yang kemudian akan diatur, yang kemudian akan dipangkas, tadi sudah detail maupun itu operasional maupun juga non operasional. Tapi begini Mas Fitra, kalau kita bicara mengenai hal ini, Presiden Prabowo kan juga gesit ya. 2 bulan terakhir kemarin November dan juga Desember kita sudah lihat bersama 3,6 triliun bisa dihemat dari kementerian dan juga lembaga. Apakah ini kemudian nanti tidak ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan Mas kalau kita lihat dari pemerintah kita? Ya setiap celah tentu masih sangat terbuka lebar karena kalau belajar dari apa yang disampaikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Prof. Sumitro, yang sudah kemudian mengidentifikasi ada potensi ya setiap tahun anggaran bocor
30% atau dalam bentuk inefisiensi ya. Jadi ini yang kemudian menjadi patron Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian ya terus mengkampanyekan ini kan dari sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat dari tahun 2009, 2014 ketika kampanye presiden, 2019 itu selalu mengkampanyekan adalah potensi inefisiensi dan kebocoran. Dan inilah yang kemudian implementasi dari apa yang disampaikannya sebelumnya, bahwa ya kebocoran-kebocoran itu memang harus ditutup keran-kerannya ya. Salah satunya adalah melalui anggaran-anggaran yang tidak penting. Misalnya infrastruktur ya. Infrastruktur penting nggak? Penting. Tapi kan ada beberapa infrastruktur yang kemudian tidak perlu harus kemudian lewat jalur APBN. Sebenarnya kalau kita lihat anggaran infrastruktur untuk tahun 2025 ini dibanding 2024 itu sudah turun 20 triliun. 420 triliun di tahun 2024, sekarang tinggal 400 triliun. Tapi itu saja kemarin saya dengar dari Pak Prabowo juga ada kemungkinan alokasi anggaran dari anggaran infrastruktur ke tempat yang lebih prioritas. Begitu juga yang saya dengar juga kemarin dari Wamen Thomas Jiwandono akan ada relokasi anggaran infrastruktur. Nah ini juga kemudian tercermin dari Inpres 1 2025 ini. Selain tadi anggaran-anggaran kedinasan, ATK kalau misalnya kemarin masih ada belum habis, ngapain lagi diadakan lagi gitu kan? Itu kan potensi-potensi korupsi di situ juga yang gitu kan. menarik perhatian cukup besar ya. Sekitar 20 triliun. Tapi sebenarnya yang paling penting lagi adalah anggaran infrastruktur itu mungkin bisa dihemat sekitar 150 triliun Mbak Maria ya. Tanpa harus kemudian kita mengorbankan APBN, kita bisa melibatkan sektor swasta untuk membangun itu gitu kan. Sementara anggaran itu bisa dialokasikan misalnya untuk makan bergizi gratis, untuk revitalisasi sekolah, untuk kemudian debt write-off, untuk UMKM itu utangnya kemudian dihilangkan, dan juga ada fasilitasi-fasilitasi lain yang menurut saya lebih bermanfaat dan layak untuk pembangunan ekonomi ketimbang hal-hal tadi yang mungkin kurang prioritas. Iya, gitu. dengan inefisiensi yang cukup besar begitu yang sudah digaungkan terus oleh Presiden Prabowo hingga mencapai 30% begitu ya Mas. Ini kan selalu diingatkan kepada pemerintah kita. Bagaimana kemudian pemerintah baik itu di pusat maupun juga daerah gitu ya sadar betul bahwa inefisiensi yang cukup besar ini kemudian kita coba pangkas dengan benar. Hal yang tidak penting tidak usah kemudian digarap, dipangkas betul, karena agar sekali lagi ini kemudian bisa menimbulkan multiplier effect gitu kan kepada publik. Betul kan, karena kalau kita balik lagi ke esensi anggaran atau Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function. Tapi pada kenyataannya banyak juga kementerian-kementerian yang kemudian membuat anggaran tahun ini adalah berdasarkan apa yang didapat tahun lalu. Tahun lalu misalnya 200 triliun, berarti sekarang harus 210 triliun. Iya, karena biar nanti bisa nambah nih anggarannya. Betul. Harusnya semuanya di setiap tahun mulai dari nol. Gitu kan, bukan lagi dari kemarin 200 triliun berarti tambah 10%, tambah 20%. Sekarang 250 triliun. Nggak begitu cara melihatnya. Kita harus melihat bagaimana sekarang di set lagi nol keperluan kita tahun ini apa, sehingga kemudian betul-betul money follow function, sehingga anggaran bisa menjadi lebih efisien gitu Mbak Maria. Nah itu dia yang menarik kan, karena kalau kita lihat sistem kementerian kita kan seperti itu ya. Harus kemudian anggaran yang ada tahun ini harus dihabiskan agar tahun depan kemudian kita bisa memasukkan penambahan anggaran. Betul, ya. Kali ini dalam pemerintahan Prabowo Gibran tidak bisa seperti itu ya? Harusnya tidak bisa seperti itu, karena kan kita melihat bagaimana pemerintah selama setiap akhir tahun tergopoh-gopoh untuk menghabiskan anggaran. Karena yang paling dipentingkan di sini adalah yang penting anggaran habis. Tapi kita tidak melihat dampak ekonomi seperti apa. Nah ini kemudian menjadi esensi dari Inpres 1 2025 itu. Kalau misalnya nggak penting, ya nggak usah dilakukan gitu kan. Jadi nggak perlu harus anggaran dihabiskan gitu kan. Dan itu menjadi salah satu KPI dari pemerintah, itu salah besar gitu kan menurut saya. Dan ini kemudian sangat mungkin untuk dilakukan kali ini? Menurut saya sangat mungkin, karena belajar dari yang tadi saya mention di awal, bagaimana tahun 2023 kita defisitnya cuma 1,65% kok, tapi pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Tahun 2024 defisit kita yang seharusnya tadinya 600 triliun bisa kok cuma 500 triliun, itu juga forecastnya juga di atas 5%. Jadi saya rasa dengan presiden-presiden itu sangat bisa kita kemudian mengurangi anggaran, tapi pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di atas 5%. Dan tentunya di atas 5%? Masih bisa. Karena kan untuk tahun 2024 ya 5,02%, ya masih di atas 5% kan. Di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Tapi kan kita tahu betul para ekonom juga kemudian mengingatkan bahwa memang ini bukanlah tahun yang mudah gitu kan. Betul. Memang bukan tahun yang mudah, terutama dari sisi eksternal ya. Bagaimana Bank Dunia juga sudah melihat bahwa tahun 2025 ini direvisi dari sebelumnya 3% menjadi 2,7%. Tantangan terberatnya adalah ketidakjelasan dari misalnya ya lokus utama kita sekarang adalah Amerika Serikat. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa kemudian mendisrupsi arus perdagangan dan investasi dunia. Makanya Bank Dunia juga sudah kemudian merevisi target jadi dari 3% menjadi 2,7% untuk pertumbuhan ekonomi global. Tetapi untuk Indonesia masih 5,1% berdasarkan prediksi Bank Dunia. Sehingga kalau kita melihat dari trajektorinya 5,1% ini kan lebih tinggi dibanding tahun 2024 gitu kan. Jadi trajektorinya ke atas bukan ke bawah. Menarik sekali. Kalau gitu kami ajak
mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan Gubernur terpilih Jawa Barat. Ada Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Gub. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun, terima kasih sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Malam di tengah kesibukannya, Kang Deddy. Kalau kita lihat nampaknya Jawa Barat ini membuat gebrakan ini, di mana dengan keluarkan Impres nomor 1 tahun 2025 langsung begitu meminta pemangkasan anggaran dengan jumlah yang juga cukup besar. Langsung gaspol nih nampaknya Jawa Barat. Iya, pertama sebelum Impres turun, kita sudah melakukan langkah-langkah orientasi perubahan struktur anggaran di Provinsi Jawa Barat dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya itu satu, masyarakat memerlukan jaringan transportasi darat laut yang memadai, yang itu harus bisa dinikmati secara merata di seluruh wilayah tanpa ada terjadinya disparitas antar perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat akses pendidikan yang mudah dan gratis sampai tingkat SMA atau SMK. Kemudian yang ketiga, Jawa Barat harus dipastikan seluruh rakyatnya mendapat aliran listrik 100%. Yang keempat, Jawa Barat harus dipastikan seluruh masyarakatnya mendapat layanan akses kesehatan yang memadai dari mulai tingkat puskesmas sampai pada tingkat rumah sakit rujukan. Seluruh aspek yang menjadi kebutuhan dasar publik itu hanya bisa diwujudkan dengan pemerintahan yang mampu bisa membaca alokasi anggaran mana yang diperlukan. Sehingga begitu saya terpilih, kemudian mendekati pelantikan, itu mungkin 1 bulan mendekati pelantikan, saya mencoba untuk bertemu dengan PJ Gubernur, dan PJ Gubernur Pak Bey sangat baik sekali. Dia menyiapkan tim transisi, dan saya sendiri tidak membuat tim transisi, tapi tim transisi justru disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya hanya datang untuk menyampaikan pokok pikiran dan gagasan dan minta alokasi. Maka ditemukanlah sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat dan terkesan pemborosan dari waktu ke waktu dengan jumlah yang cukup fantastis. Contohnya Kang Deddy? Maka sampai hari ini kami sudah bisa. Kenapa? Contoh konkretnya pos-pos mana yang akan dipangkas? Misalnya di Dinas Pendidikan, yang dibutuhkan kan RKB-nya dengan kelengkapan bangkunya, dengan kelengkapan gurunya, hanya ada angka 60 miliar seprovinsi Jawa Barat. Sedangkan anggaran TIK untuk sekolah-sekolah 750 miliar. Itu contoh loh, dari pos itu aja saya sudah dapat 750 miliar. Yang kedua misalnya, di Jawa Barat ini masih banyak jalan-jalan yang rusak, masih banyak rakyat yang tidak mendapat akses jalan. Tapi angka hibah Provinsi Jawa Barat dan hibah-hibah ini menurut saya dianggap tidak penting dan tidak menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kesejahteraan, dan cenderung hanya dinikmati oleh beberapa orang, itu mencapai 500 miliar dan sebelumnya pernah mencapai angka 3,5 triliun. Nah kemudian kan ada dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu kan merupakan pajak yang dibayarkan oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, agar dia mendapat layanan transportasi darat yang memadai. Dan saya instruksikan, dan nanti saya keluarkan dalam bentuk Pergub, agar dana bagi hasil kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, itu 100% digunakan untuk kepentingan transportasi darat, dan transportasi air, kalau memang itu daerahnya daerah yang memerlukan transportasi air. Sehingga di tahun ini saya sudah mengidentifikasi jembatan-jembatan gantung mana yang perlu kita bangun agar masyarakat Jawa Barat tidak ada lagi anak sekolah pergi ke sekolah lewat sungai, bergelantungan pada sebuah jaringan kabel yang mengancam keselamatan jiwanya. Saya tidak mau lagi ada masyarakat Jawa Barat yang pergi ke rumah sakit atau puskesmas ditandu sehingga meninggal di tengah jalan. Nah ini yang kami persiapkan, termasuk kami akan segera membangun landasan-landasan pesawat di bibir-bibir daerah-daerah pesisir pantai, dan itu terintegrasi dengan jalan sepanjang 2 km untuk mempermudah akses kontrol terhadap laut dan kemudian juga akses terhadap peristiwa terjadinya bencana
bencana sehingga mobilisasi logistik akan bisa cepat dilakukan. Kemudian menghadapi sampah, maka kita mencoba untuk segera membangun pembangkit listrik tenaga sampah dan salah satunya adalah di Bantar Gebang, Bekasi, dan kemudian yang sudah lelang berjalan katanya di Legok Nangka. Dan ke depan itu semuanya akan kami integrasikan dengan baik sehingga kami membuat target di 2026 seluruh rakyat Jawa Barat sudah terintegrasi seluruh layanan publiknya, baik layanan transportasi darat, layanan telekomunikasi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, semuanya sudah terakses dengan baik. Dan itu adalah bagian dari sumbangsih kami terhadap Indonesia Maju. Oke, Kang Deddy, ini nampaknya pemerintah Jawa Barat nampak yakin ya dengan independensi APBD-nya yang kemudian bisa digerakkan untuk publik, terutama tujuan-tujuan yang lebih baik tadi seperti yang Anda sampaikan. Terima kasih banyak Kang Deddy Mulyadi atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu untuk Anda. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Fitra telah bergabung bersama kami. Semoga Impres nomor 1 tahun 2025 ini betul-betul bisa digarap sama gesitnya dengan Presiden Prabowo dan juga para pemerintah di bawah dan juga pembantu Presiden ya. Terima kasih Mas Fitra. Sama-sama.